Kenapa depresi bisa berujung pada dorongan untuk bundir? Halo semuanya. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat berat, tapi juga sangat krusial. Ini bukan sekedar tentang kurang motivasi atau sedih biasa. Ada mekanisme rumit di dalam otak yang membuat ide ini tampak seperti satu-satunya jalan keluar. Kita akan membedah apa yang terjadi pada kimia otak, bagaimana cara berpikir seseorang menyempit atau tunnel vision, dan mengapa insting bertahan hidup manusia yang paling dasar bisa patah oleh depresi. Bagian 1. Anatomi keputusasaan. Apa yang terjadi di otak? Malfungsi sistem rem, prefrontal cortex. Di otak yang sehat, prefrontal cortex atau PFC berfungsi sebagai pusat logika dan pengambilan keputusan. Saat muncul ide impulsif, PFC berkata, "Tunggu dulu, ini ide yang buruk." Namun, pada penderita depresi berat, aktivitas di PFC menurun drastis. Remnya blong. Hiperaktivitas amigdala, pusat rasa takut. Amigdala, pusat emosi dan ancaman, menjadi sangat aktif. Dunia terlihat jauh lebih mengancam daripada aslinya. Neurotransmitter bukan hanya soal serotonin. Kita sering mendengar tentang serotonin, tapi ada juga peran dopamin, sistem reward yang anjlok atau anhedonia, dan glutamat yang terganggu. Otak kehilangan kemampuan untuk merasakan kesenangan, sehingga masa depan terlihat seperti lorong gelap tanpa ujung. Dalam neurobiologi disebut lumpuhnya sistem evaluasi diri. Dalam depresi berat, terjadi penurunan volume pada hipokampus, pusat memori, dan gangguan pada anterior cingulate cortex atau ACC. ACC berfungsi sebagai jembatan antara emosi dan kognisi. Ketika ACC tidak berfungsi normal, seseorang kehilangan kemampuan untuk melihat alternatif solusi. Otak mengalami kaku kognitif. Mereka bukan tidak mau melihat solusi, tapi secara biologis, sirkuit saraf yang bertugas mencari solusi tersebut sedang offline. Ada loginya, bayangkan kamu terjebak di ruangan penuh asap. Instingmu bukan lagi ingin pergi ke bioskop atau makan enak, tapi hanya satu, keluar dari ruangan agar bisa bernapas. Tidak peduli apakah kamu harus melompat dari ketinggian. Bagi orang depresi, rasa sakit mental itu adalah asap tersebut. Bagian 2. The tunnel vision. Penyempitan kognitif. Secara psikologis, seseorang dalam fase ini mengalami apa yang disebut cognitive constriction atau pandangan mata kuda. Pilihan hidup yang tadinya ada 10, perlahan hilang hingga hanya tersisa 2, terus menderita atau berhenti. Rasa sakit psikologis atau psychage, istilah dari Edwin Schneidman. Bundir bukan ingin mati, tapi ingin menghentikan rasa sakit yang sudah tidak tertahankan secara mental. Kelelahan keputusan, mengambil keputusan sederhana seperti makan atau mandi, terasa sangat berat. Memutuskan untuk hidup setiap hari menjadi beban kognitif yang luar biasa masif. Kimiawi tubuh, peran inflamasi atau peradangan. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa dorongan bundir juga berkaitan dengan neuroinflammation, peradangan di otak. Kadar sitokin proinflamasi yang tinggi dalam otak dapat mengubah metabolisme asam amino triptofan, bukan menjadi serotonin atau hormon bahagia, melainkan menjadi asam kinurenat yang bersifat toksik bagi saraf. Efeknya, hal ini menyebabkan keputusasaan yang terasa sangat fisik. Orang depresi sering merasa tubuhnya berat, sakit di dada, atau linu tanpa sebab medis. Ketika rasa sakit fisik dan mental ini bergabung, ambang batas pertahanan diri manusia menurun drastis. Bagian 3. Teori interpersonal. Kenapa sekarang? Menurut Thomas Joyner, ada 3 komponen yang bertemu sehingga seseorang berani melakukan tindakan tersebut. 1. Thwarted belongingness. Merasa tidak memiliki tempat atau terisolasi secara sosial. 2. Perceived burdensomeness. Merasa bahwa keberadaannya adalah beban bagi orang lain. Mereka akan lebih bahagia kalau aku tidak ada. 3. Acquired capability. Ini yang paling ngeri. Manusia punya insting takut mati. Tapi, melalui rasa sakit fisik atau paparan kekerasan berulang, rasa takut ini terkikis.
Teori evolusi, Involuntary Defeat Strategy. Secara evolusioner, ada teori yang menyebutkan bahwa depresi adalah bentuk ekstrim dari Involuntary Defeat Strategy, IDS. Pada hewan, jika mereka kalah dalam perebutan hierarki, mereka akan menarik diri atau depresi untuk menunjukkan bahwa mereka bukan lagi ancaman agar tidak diserang terus-menerus. Titik balik bundir. Pada manusia yang memiliki kesadaran diri tinggi, mekanisme menarik diri ini bisa berbelok menjadi perasaan bahwa diri mereka adalah parasit bagi kelompoknya. Muncul pemikiran evolusioner yang cacat. Saya tidak lagi berguna bagi suku atau keluarga saya, maka keberadaan saya merugikan mereka. Ini berkaitan erat dengan poin perceived burdensomeness, merasa jadi beban dari Thomas Joyner. Transisi dari ide ke tindakan. Banyak orang punya pikiran untuk mati, tapi tidak semua melakukannya. Apa bedanya? Thomas Joyner menekankan adanya acquired capability for suicide. Ini adalah proses di mana seseorang berlatih atau menjadi terbiasa dengan rasa sakit dan ketakutan. Faktor pemicu, pengalaman masa lalu yang traumatis, paparan terhadap kekerasan atau perilaku menyakiti diri sendiri secara bertahap menghancurkan penghalang alami manusia terhadap kematian. Ini menjelaskan mengapa dorongan itu bisa menjadi sangat kuat secara tiba-tiba, karena rasa takut yang biasanya melindungi kita telah terkikis habis oleh penderitaan yang berkepanjangan. Bagian 4. Harapan dan neuroplastisitas. Kabar baiknya, otak manusia bersifat plastis. Neuroplastisitas berarti jalur-jalur kegelapan di otak bisa diperbaiki. Terapi, CBT atau DBT, dan medikasi bekerja untuk menyambung kembali kabel-kabel yang putus tadi. Pentingnya intervensi. Bundir seringkali adalah keputusan impulsif yang berlangsung dalam waktu singkat. Menunda tindakan tersebut selama beberapa menit saja bisa menyelamatkan nyawa. Penutup. Depresi adalah penyakit, bukan kegagalan karakter. Jika kamu atau orang yang kamu kenal merasakan hal ini, tolong segera cari bantuan profesional. Terima kasih sudah menonton video dari Literasi Gen Z. Mari kita terus belajar untuk memahami diri sendiri lebih baik. Klik like jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel Literasi Gen Z untuk informasi sains lainnya, dan sampai jumpa di video berikutnya.